Pada modul ke-10, yaitu modul terakhir di pembelajaran NJ Ekonomi, kita akan belajar mengenai incremental BC analysis. Learning outcome dari materi yang terakhir ini adalah 3, sama seperti pada materi BC analysis untuk single project. Materi yang akan kita pelajari yaitu benefit cost ratio untuk multiple alternatif. Jika pada materi pembelajaran sebelumnya kita belajar untuk single alternatif, pada video terakhir ini kita akan belajar khusus untuk multiple alternatif. Seperti sudah disampaikan sebelumnya, benefit cost ratio itu merupakan metode pengambilan keputusan secara ekonomi dengan melihat rasio dari benefit terhadap cost yang dikeluarkan. Proyek atau proposal akan diterima atau dijalankan jika nilai rasio BC-nya lebih dari 1. Kemudian, perlu diingat juga pada penggunaan BC rasio, maka cash flow dari proyek itu harus kita kelompokkan ke dalam benefit, disbenefit, dan cost. Yang dengan benefitnya itu adalah keuntungan yang diperoleh, sedangkan disbenefit adalah kerugian yang diterima, dan cost adalah semua pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan ataupun pemerintah. Jika terjadi penghematan, misalnya dilakukan oleh pemerintah, maka itu adalah menjadi pengurang dari cost-nya. Ingat, pada perhitungan benefit cost ratio, kita bisa menggunakan dua rumus, yaitu konvensional BC dan modified BC. Pada konvensional BC, maka yang menjadi pembilangnya adalah benefit disbenefit dan yang menjadi penyebutnya adalah cost. Sementara di modified BC, benefit akan dikurangi oleh disbenefit dan cost, dan pembaginya itu adalah initial investment. Cost yang dihitung di konvensional BC itu terdiri dari initial investment dan biaya-biaya lainnya. Ingat bahwa di dalam penggunaan rumus BC ini, cost tidak diberi tanda minus. Perhitungan dilakukan dengan mengubah nilai-nilai ini menjadi present atau annual ataupun future. Tahapan perhitungan untuk BC pada alternatif lebih dari 1, kita perlu perhatikan yaitu yang pertama, kita harus hitung dulu total ekivalen biaya dari semua alternatif. Lalu kita urutkan berdasarkan nilai total cost paling kecil ke yang paling besar. Jika kita mengingat kembali, rekan-rekan ingat kembali untuk rate of return lebih dari satu project, itu diurutkan berdasarkan initial investment terkecil ke yang terbesar. Namun, pada BC ratio, kita mengurutkannya dari nilai total equivalent cost. Jadi, bukan hanya initial investment yang menjadi dasar diurutkannya project. Dari mana total cost equivalent ini? Kita akan menghitungnya di awal dengan cara mengubah atau mengkonversikan menjadi nilai present atau annual ataupun future. Lalu tentukan benefit dan disbenefit dari setiap alternatif yang teridentifikasi, hitung BC setiap alternatif. Jika ada yang kurang dari 1, kita bisa lakukan eliminasi dari awal, yaitu tidak akan kita pertimbangkan. Kemudian, hitung incremental analisis dari dua alternatif yang pertama, dan jika hasil incremental BC-nya diperoleh lebih besar dari 1, maka kita akan mengambil alternatif dengan biaya yang terbesar.
Namun sebaliknya, jika nilai BC rasio dari alternatif ini nilainya lebih kecil daripada 1, maka kita akan mengambil alternatif dengan biaya terkecil, yang biaya terbesarnya tereliminasi. Tahapan ini diulang sampai tersisa satu alternatif yang terbaik. Sebagai contoh untuk pemilihan proyek, misalkan kita diminta membandingkan dua alternatif mana yang perlu dipilih atau dijalankan jika diketahui nilai I-nya adalah 10%. Ini ada proyek X dan proyek Y. Kita lihat first cost-nya 320, proyek Y 540. Di sini sudah dikelompokkan nilainya, ada yang termasuk ke dalam cost, dan sudah ada yang dikelompokkan menjadi benefit, disbenefit, dan umurnya. Di sini kita lihat umurnya yang satu 10, yang satu 20. Langkah pertama, kita harus hitung dulu ekivalen cost-nya. Untuk lebih mudah, karena umurnya berbeda, kita akan menghitung dengan menggunakan annual worth analysis. Jadi, kita hitung dulu yang termasuk cost baik itu proyek X maupun proyek Y. Untuk AW cost proyek X, 320 ini karena nilainya present, maka kita ubah menjadi annual dengan cara mengkalikan terhadap faktor A per P ditambah 45. Sehingga diperoleh nilai cost-nya itu adalah 97.000. Untuk AW cost Y juga sama, yang diubah adalah nilai first cost-nya menjadi nilai annual dengan cara mengkalikan dengan faktor A per P. Terlihat di sini bahwa cost proyek X lebih kecil dibandingkan dengan proyek Y, sehingga ini adalah sudah menjadi urutan yang benar. Selanjutnya, kita dapat menghitung BC rasio dulu dari masing-masing proyek ini, diasumsikan kita membandingkannya dengan do nothing. Yang dimaksud dengan do nothing artinya pilihannya kita tidak melakukan perubahan apa-apa terhadap dana yang dimiliki. X versus do nothing ini berarti 110 dikurangi 20, ini adalah benefitnya dibagi 97.000, yaitu total cost-nya yang sudah kita hitung. Diperoleh nilainya di bawah 1. Jadi, kita tidak akan membandingkan X dengan Y, karena X sudah dinyatakan lebih kecil dari 1, atau kita sudah eliminasi. Selanjutnya kita coba hitung nilai BC dari proyek Y dengan cara sama, diperoleh nilainya lebih besar dari 1 atau 1,07. Keputusannya kita akan memilih proyek Y.